Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak dengan Pak Agung dengan pelajaran PAI pada bab pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Pada hari ini kita belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengertian sikap mandiri, dalil tentang sikap mandiri, ciri-ciri sikap anak yang mandiri, kemudian cara membiasakan bersifat mandiri, kemudian manfaat bersikap mandiri. Baiklah anak-anak, pada session ini kita belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya, termasuk kepada kita semua, untuk bersikap mandiri. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad sejak kecil. Nabi Muhammad itu ketika kecil, anak-anak, beliau itu juga menjahit, juga menggembala, juga berdagang ke pasar bersama pamannya. Sehingga contoh inilah yang harus kita petik dan kita lakukan sekarang untuk selalu bersikap mandiri kapanpun dan dimanapun. Sekarang selanjutnya yaitu pengertian tentang sikap mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri adalah sikap tidak bergantung pada orang lain. Artinya mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri tanpa menyusahkan orang lain, tanpa meminta bantuan orang lain. Sehingga mandiri ini merupakan kebalikan dari sifat manja. Selanjutnya yaitu tentang dalil-dalil sikap mandiri, sebagaimana yang telah dituliskan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatish sholati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang ciri-ciri sikap anak mandiri. Yang pertama yaitu dapat mengatur dan mengelola waktu. Waktu kita belajar, kita harus belajar. Waktu kita bermain, kita harus bermain. Waktunya membantu orang tua, kita membantu orang tua. Itu yang namanya dapat mengatur dan mengelola waktu. Yang kedua, kita berusaha mengembangkan rasa percaya diri, mantap dan tegas dalam hal apapun. Yang ketiga yaitu mengurangi ketergantungan hidup dari orang lain. Sehingga apabila ada PR kita kerjakan sendiri. Apabila kita melihat halaman kita kotor, kita sapu sendiri. Itu yang namanya mengurangi ketergantungan hidup dari orang lain. Makan kita cuci sendiri, kemudian mandi tanpa harus diingatkan oleh siapapun. Itulah yang namanya sikap mandiri. Selanjutnya yaitu memiliki sikap berani, mau belajar dan mau berlatih. Kemudian dalam sikap ini kita mengambil sikap berani, mau belajar nyuci, belajar bersih-bersih, kemudian belajar berlatih dalam hal apapun. Kemudian selanjutnya dapat mengambil keputusan secara tepat dan tepat. Apabila kita dikasih PR oleh Bapak Ibu guru kita, harus kita kerjakan meskipun ada teman kita yang ajak bermain atau ada acara hal lain. Kita harus berani mengambil keputusan dan sikap mandiri. Selanjutnya yaitu manfaat memiliki sifat mandiri. Anak-anak, ternyata sifat mandiri yang kita lakukan saat ini itu memiliki manfaat tersendiri. Yang pertama yaitu kita menjadi pribadi yang mandiri. Karena pribadi yang mandiri itu merupakan modal utama untuk meraih kebahagiaan di masa depan. Kemudian yang kedua, seseorang yang hidup mandiri akan menjadikan sebagai manusia yang percaya diri. Dan yang ketiga, semakin sadar dan bijaksana dalam menyikapi dan memaknai proses kehidupan. Yang ketiga, yang keempat yaitu hidup mandiri adalah salah satu tanda kesuksesan kita, baik secara materi, mental, atau yang lainnya. Selanjutnya, orang yang mandiri tidak akan mudah menyerah. Sehingga orang yang mandiri ini tergolong orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Anakku, setelah Pak Agung tadi menjelaskan tentang panjang lebar tentang sikap mandiri, silahkan anak-anak membaca sendiri. Setelah itu dipahami, kemudian nanti soalnya akan kami share melalui WhatsApp. Kemudian yang terakhir untuk anak-anakku semuanya,
Pesan Pak Agung yang pertama, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Senantiasa berdoa dan mohon kepada Allah untuk kesehatan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.